Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mempelajari untuk toolbar modify untuk gambar dua dimensi menggunakan AutoCAD. Jadi kalau sebelumnya itu toolbar draw, kita sekarang ke toolbar modify. Tapi sebelumnya saya akan contohkan 3 gambar, di mana 3 gambar tersebut merupakan gambar yang dibikin dari toolbar draw tanpa ada modifikasi. Contohnya ada di pertemuan sebelumnya. Contoh tugasnya, ada 3 gambar ini, kita akan coba remake 3 gambar tersebut. Untuk gambar yang pertama ini kita bikin sebuah garis dengan dimana garisnya ini perpaduan antara garis lurus ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan perpaduan garis dengan sudut kemiringan tertentu. Nah, ini kan diketahui dia lurus ke atas panjang 80, lurus ke kanan panjangnya 70, ke bawah 30 diikuti garis ke kanan lurus panjangnya 30, dan ke bawah panjang 50, dan terakhir di 30. Itu untuk garis lurusnya. Sedangkan garis dengan kemiringannya, ini ada yang pertama dengan kemiringan 53 dari sumbu 0 derajat horizontalnya. Jadi kalau kita menggunakan AutoCAD, dia akan pakai perintah panjang 50, sudut 53, terus ujungnya dilanjut garis lurus ke kanan 30, sisanya tinggal di endpoint kan. Kita akan coba. Pertama kita pakai garis line, saya gunakan osnap-nya, ortonya, modenya kita nyalakan biar dia lurus. Kalau ini saya matikan, geraknya akan lebih bebas. Jadi ini akan saya nyalakan biar dia dipastikan lurus. Panjang 80, ke kanan 70, ke bawah 30, kanan 30, bawah lagi 50, ke kiri 30. Nah, dari garis ini dilanjut lanjut dari ujung bawah ini kita tarik garis lurus panjangnya 50, sudut 53. Dari endpoint dinyalakan 50, sudut 53. Bentar. Kemudian ke kanan 30, sisanya tinggal ditarik ke endpointnya. Jadi gambar yang pertama. Selanjutnya gambar yang kedua, ini gabungan garis lurus dan garis dengan kemiringan tertentu serta ada lingkaran di tengahnya. Untuk garisnya ukurannya 45 ke bawah, ke kanan 110, ke atas 25. Kemudian di sini panjangnya tidak diketahui, tapi kita bisa menghitung dari, karena ini totalnya 110 dikurangi 20 dikurangi 40, berarti ini adalah sisanya. Berarti 110 kurangi 60, jadi sisanya dia adalah 50. Terus diikuti ke atas 40, ke kiri 40, lalu garisnya tinggal di endpoint kan. Pakai line ke bawah 45, kemudian 110, ke atas tadi 25 dulu, ke kiri 50, ke atas 40, kemudian ke kiri 40, terakhir di endpoint kan. Nah, ini adalah garis kedua. Tinggal lingkarannya. Lingkaran kita bisa menggunakan center radius, center diameter, atau lain-lainnya. Kita lihat dulu dari contoh gambarnya. Yang diketahui di sini adalah radiusnya. Radius 16. Kemudian posisi titik
pusat lingkarannya dia berada 30 dari garis bawah dan 30 dari garis kiri. Berarti kita tahu posisi titik pusat dan tahu nilai radiusnya. Jadi kita menggunakan center radius karena kita tahu titik pusat dan radiusnya berapa. Nah, sebelum kita menggambar lingkaran, kita harus membuat garis bantu dulu untuk meletakkan titik pusatnya. Nah, garis bantunya kan tadi diketahui 30 dari bawah ke kanan 30. Nah, dia kan posisinya nanti titik pusatnya ada di sini, di ujung garis ini. Karena dia dari bawah ini posisinya 30 dan dari kiri 30. Baru kita buat center radius. Dengan radius tadi yang diketahui adalah 16. Kalau sudah, tinggal dihapus garis bantunya. Jadilah gambar yang nomor 2. Untuk gambar yang nomor 3, ini adalah perpaduan garis kotak, bangun kotak, bangun persegi panjang dengan panjangnya yakni 110 kali 80, di mana di dalam kotak tersebut terdapat 3 lingkaran. 3 lingkaran ini saling bersinggungan, di mana lingkaran yang pertama dia bersinggungan dengan ujung garis bagian bawah dan bagian kiri. Ujung kotak bagian bawah dan bagian kiri, atau mepet ke kiri bawah. Sedangkan lingkaran satunya mepet ke kanan atas. Berarti dia bersinggungan dengan garis atas dan garis kanannya. Sedangkan lingkaran ketiga dia bersinggungan dengan lingkaran pertama dan lingkaran yang kedua. Jadi kalau di AutoCAD itu kita bisa membuat lingkaran berdasarkan garis singgungnya. Jika dia bersinggungan dengan 3 garis, menggunakan tan. Atau jika kita tidak mengetahui radiusnya, yang penting lingkarannya itu bersinggungan dengan 3 garis. Nah, kita bisa menggunakan tan. Tapi kalau dia bersinggungan dengan 2 garis dan diketahui radiusnya, lebih prefer menggunakan perintah tan radius. Nah, untuk yang gambar tadi kita akan menggunakan perintah tan radius atau 2 garis singgung dan radius tertentu. Kita bikin kotaknya dulu dengan ukuran 100 kali 80. Bikin bingkai kotaknya dulu, ukuran 80 ke bawah, 100 ke kanan, 80 lagi. Nah, jadi kotaknya dulu, kemudian baru kita buat lingkaran. Tadi kita diketahui radiusnya semuanya adalah 20. Kita menggunakan perintah tan radius. Pilih garis singgungnya, berarti dia bersinggungan dengan garis sebelah kiri dan bawah. Pilih garis kiri dulu, klik. Habis itu yang bawah, klik. Masukkan specify radius dari lingkarannya, yakni 20. Jadi lingkaran di mana dia menyinggung garis sebelah kiri dan garis sebelah bawah dengan radius 20. Kita akan ulang. Tan radius pakai garis atas dan garis kanan, radiusnya 20. Yang terakhir, perintah lingkaran bersinggungan dengan lingkaran pertama, lingkaran kedua, radius 20. Jadi 3 gambar sesuai dengan soal. Selanjutnya kita akan menggunakan toolbar modify dari ketiga gambar tersebut. Di toolbar, kalau tadi kan kita menggunakan toolbar draw ini dia murni menggambar tanpa ada modifikasi. Sedangkan biasanya untuk proyek-proyek gambar tertentu dia banyak menggunakan modifikasi dari entah itu bangun lingkaran dengan kotak atau yang lain-lain.
sehingga kita akan banyak membutuhkan toolbar modifikasi ini. Pertama kita akan coba move. Move itu artinya memindahkan. Saya akan coba untuk memindahkan 3 lingkaran ini ke masing-masing ujung dari persegi panjangnya. Untuk menggunakan tools move ini, teman-teman bisa klik move, kemudian di sini perintahnya adalah pilih objeknya dulu, atau ini saya batalkan dulu, atau teman-teman bisa pilih objeknya dulu, baru tinggal di klik move. Setelah itu, setelah pilih objek, tinggal kita cari titik acuannya. Titik acuannya bisa menggunakan ujung dari lingkaran atau pusat dari lingkaran. Biasanya kita menggunakan paling gampang pusat lingkarannya, kita klik, baru kita pindahkan mau ke titik mana. Misal mau ke titik ujung bagian kanan atas ini, klik. Kita bisa coba lagi, misal move, kemudian pilih objek, enter, pilih titik acuannya, dan diarahkan ke titik acuan yang mau dipindahkan. Sama, ini juga mau saya pindahkan, enter, pilih centernya, letakkan di ujung. Nah, ini adalah perintah move. Kemudian ada perintah copy. Copy ini adalah perintah menggandakan objek. Misal objek ini mau saya copy keseluruhan ini ya, bisa menggunakan perintah copy, klik, kemudian pilih objeknya dulu, baru di enter. Objeknya bisa lebih dari satu yang mau di copy, bisa pilih satu-satu atau bisa menggunakan drag seperti ini, klik, jadi akan kepilih semua. Kalau sudah di enter, kemudian tentukan titik acuannya, misal saya ambil ini dari sini dan dipindah, bisa ke atas, ke bawah. Kalau misal memindahkannya terlalu kaku, bisa dimatikan ortho mode-nya, dimatikan, jadi dia lebih fleksibel untuk memindahkannya. Misal saya pindahkan di ujung sebelah sini atau sebelah kirinya. Nah, itu adalah perintah copy. Kemudian perintah selanjutnya ada rotate. Rotate itu untuk memutar. Misal saya mau memutar ini 90 derajat ke atas. Saya klik rotate, pilih objeknya, klik, saya drag aja, enter, pilih titik acuannya. Misal saya pakai titik acuan di tengah ini aja. Kemudian masukkan sudut putarnya. Biasanya kalau masukkan sudut putarnya itu bisa menggunakan 0 sampai 360 derajat. Kalau perputarannya itu nggak pas di 90 atau 180, teman-teman bisa matikan ortonya, tapi kalau ingin pas diputar 90, 180 dan sebagainya, bisa nyalakan orto modenya. Ini kalau saya nyalakan, dia perputarannya tiap 90 derajat. Tapi kalau saya matikan, dia perputarannya lebih bebas, lebih fleksibel. Ini misal saya mau putar 90 derajat, klik. Nah, jadilah objek yang sama, cuma di rotate, diputar 90 derajat. Atau bisa juga dengan memasukkan angka. Jadi setelah pilih titik acuannya, klik, masukkan 90, enter. Selanjutnya kita coba trim dulu. Nah, di sini ada dua, ada trim, ada extend, tapi yang seringnya dipakai yang trim. Trim itu untuk memotong detail dari dua bangun yang saling crossing. Jadi kalau dia nggak crossing atau saling bersilang dengan bangun lain, maka dia nggak bisa dipotong. Seperti ini, dia kan crossing dengan garis ini, garis perseginya ini, persegi panjangnya ini, dia crossing dengan lingkaran ini. Maka kita bisa merapikannya dengan menghapus. Misal saya mau ambil
garis luarnya saja, jadi garis yang di dalamnya saya mau hapus. Yang bawah juga sama, ini juga sama. Nah, itu adalah fungsi dari trim. Kemudian ada fillet. Fillet itu kalau di ujung bangun persegi atau persegi panjang, biasanya kan dia terlalu runcing 90 derajat. Nah, biasanya diperhalus menggunakan fillet atau chamfer. Kalau chamfer itu lurus, tapi yang sering dipakai adalah fillet. Fillet ini kayak melengkungkan ujung dari persegi. Nah, dengan radius tertentu. Misal saya pakai fillet ini, klik. Saya mau memfilet ujung ini dengan radius, misal di sini saya gunakan radius 5. Enter. Jadi perintahnya klik fillet dulu, kemudian tentukan radiusnya. Di bawah ini klik, masukkan 5, enter. Pilih garis yang mau di fillet. Berarti kan ada dua garisnya, yang ini dan yang ini. Bisa diulang lagi ke sisi lainnya, jadi setiap ujungnya bisa di fillet. Sama, ini juga mau saya fillet dengan radius yang sama, 5. Semua ujung-ujungnya di fillet agar dia lebih runcing, lebih tumpul dan tidak tajam. Ini juga sama. Kalau dirasa dia terlalu besar radiusnya, bisa diperbarui, misal 2. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita bedakan, dia kan lebih tajam ujungnya, sedangkan ini akan lebih halus. Itu untuk perintah fillet. Selanjutnya perintah mirror. Mirror ini adalah untuk mencerminkan. Misal saya mau mirror objek ini, saya copy dulu agar menjadi 2 objek. Nah, ini mau saya mirror. Mirror itu seperti dicerminkan, beda sama di rotate. Kalau rotate kan diputar ya, kalau mirror itu seperti di flip. Kalau buku itu dibalik atau flip. Nah, tentunya kalau mirror kita membutuhkan garis acuan atau cerminnya. Bisa di bendanya langsung atau bisa menggunakan garis acuan lain. Misal yang satunya saya menggunakan garis acuan, yang satunya saya nggak pakai garis acuan, tapi acuannya langsung di ujung garis benda tersebut. Misal ini mau saya mirror, klik mirror, pilih objeknya, saya drag langsung, enter. Kemudian tentukan, tadi kan perintahnya specify first point of mirror line, atau tentukan titik pertama garis cerminnya. Garis cerminnya ini titik pertama, ini titik keduanya. Kalau titik keduanya di atas, berarti kan dia secara horizontal. Ini kita cerminkan secara vertikal. Klik. Nah, ini ada perintah. Apakah ingin menghapus gambar aslinya atau enggak? Kalau saya klik yes, berarti gambar aslinya akan hilang. Kalau saya klik no, gambar aslinya akan tetap. Ini saya pilih ya, akan saya hapus. Untuk contoh kedua, saya akan mirror juga, tapi nggak akan saya hapus, dan mirror lainnya itu di ujung dari benda tersebut, jadi dia nempel seperti kupu-kupu. Ini saya pilih no. Nah, itu adalah perintah mirror. Kemudian ada juga perintah scale. Di sini stretch sama array jarang kita gunakan, jadi kita langsung ke perintah scale aja. Dari scale ini, scale itu artinya memperbesar atau memperkecil atau menskalakan dengan nominal tertentu. Artinya jika skalanya itu
lebih dari 1 berarti benda tersebut diperbesar, tapi jika skalanya itu angkanya kurang dari 1 berarti dia diperkecil. Misal 0,5 berarti dia diperkecil setengahnya. Kalau skalenya itu angkanya 2 berarti dia diperbesar 2 kali lipat, atau 10 berarti diperbesar 10 kali lipat. Nah, kita akan coba scale. Pilih objeknya yang mau diperbesar atau diperkecil. Oh maaf, sebelumnya kita copy dulu biar ada perbedaan mana benda yang diperbesar dan diperkecil. Nih kita copy, saya taruh di sebelah kirinya, sama saya letak di bawahnya. Benda aslinya kan yang sebelah kanan ini, yang kanannya akan tetap, yang sebelah kiri akan saya kecilkan setengahnya. Berarti menggunakan perintah scale, pilih titik tengahnya, midpointnya, saya perkecil angkanya 0,5 atau 0,5. Jadi di AutoCAD itu kalau memasukkan angka koma itu menggunakan titik. Jadi kalau biasanya kita menyebutnya 0,5 itu ketiknya adalah 0,5. Nah, ini diperkecil setengahnya. Selanjutnya yang bawah saya akan coba perbesar 2 kalinya, scale, midpoint 2. Nah, dia akan diperbesar 2 kali lipat. Itu adalah perintah scale. Kemudian ada juga perintah offset. Offset ini sama kayak copy, cuma copy, kalau copy itu kan kita nentukan bendanya mana, kita copy, di copy baru kita nentukan tempat untuk menaruh kopiannya. Sedangkan offset itu sama kayak nge-copy, cuman dia dengan jarak tertentu. Artinya yang kita tahu itu jaraknya, di copy-nya secara paralel. Misal ini mau saya offset sejauh 5. Tentukan, kita pilih dulu objeknya, kemudian pilih offset. Di sini specify offset distance, tentukan jaraknya misal 5, enter. 5 ini bisa ke bawah, kalau sudah nanti akan muncul kopiannya, tinggal kita tentukan dia itu 5 ke bawah atau 5 ke atas. Ini misal saya offset ke bawah 5, kemudian saya offset lagi ke atas, jaraknya sama 5, enter, pilih objeknya, ke atas. Nah, ini dia ke offset sejauh 5 ke bawah dan 5 ke atas. Sama ini juga, misal mau saya offset dengan jarak 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Offset ini akan mudah jika kita membuat misal denah rumah yang butuh detail dinding yang dia itu secara paralel dengan jarak berapa. Atau bisa juga kita menggunakan untuk etiket atau tabel atau gambar tabel dan lain-lain. Nah, misal kalau ini kan ada crossing, kita trim. Nah, ini adalah biasanya untuk perintah garis tepi, membuat garis tepi atau etiket. Itu adalah perintah offset. Selanjutnya kita ke perintah, ada 2 lagi sebenarnya, join dan juga explode yang sering digunakan. Nah, kita ke join dulu. Seperti yang diketahui sebelumnya, di perintah toolbar draw ini kan ada 2 perintah atau 2 tools, line dan polyline. Bedanya apa sih? Kalau line itu dia satu garis secara terpisah semua. Jadi misal saya mau membuat persegi menggunakan line ukurannya 100 kali 100. Saya gunakan perintah line, mau membuat persegi ukuran 100 kali 100 ke kiri, kemudian close. Terus satu lagi saya membuat yang sama tapi menggunakan perintah polyline. Kanan 100, 100,
Nah, dua-dua ini sama-sama persegi, tapi yang sebelah kiri dia menggunakan perintah line, yang sebelah kanan menggunakan perintah polyline. Untuk yang menggunakan perintah line, saat kita klik di masing-masing garisnya, dia merupakan garis yang berdiri sendiri, atau garisnya itu terpisah satu sama lain. Sedangkan ini saya escape, saya batalkan perintah. Sedangkan yang sebelah kanan, karena dibuat menggunakan polyline, meskipun dia terdiri dari banyak garis, tapi dia merupakan satu kesatuan garis. Kalau kita klik, dia akan langsung semuanya akan terpilih. Itu bedanya antara line dan polyline. Nah, untuk garis ini, misal saya ingin menggabungkan garis ini, saya sudah terlanjur pakai line, tapi saya mau menggabungkan garis-garisnya ini, maka kita bisa menggunakan perintah join. Jadi kita pilih dulu garis-garisnya, baru pakai perintah join, klik. Nah, yang awalnya tadi terpisah, dia menjadi satu kesatuan. Sama begitu juga untuk yang tadi pakai perintah polyline, misal mau saya pisah karena mau saya edit sebelah atasnya, misal seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan perintah explode, klik, maka dia akan terpisah masing-masing. Nah, biasanya kalau kita terlanjur menggunakan polyline, mau kita offset itu akan susah. Jadi kita bisa di-explode dulu, baru digunakan perintah offset. Misal seperti ini. Dan seterusnya. Gitu. Itu adalah toolbar modify yang sering digunakan. Selanjutnya kita akan coba menjelaskan terkait perintah osnap. Jadi di AutoCAD ini ada beberapa yang perlu dijelaskan juga terkait perintah osnap ini. Jadi osnap yang kalau di AutoCAD dia terletak di ujung kanan bawah ini. Kemudian bentuknya kotak dan ada kotak kecil di ujungnya. Nah, ini bisa dinyalakan atau dimatikan. Kalau biru berarti nyala, kalau hitam seperti ini berarti dia mati atau tidak sedang dalam perintah osnap. Osnap ini akan sangat membantu kita. Osnap itu terdiri dari apa aja sih? Osnap itu banyak, mulai dari endpoint berarti dia ujung garis, midpoint berarti dia tengah garis, tengah persis garis, kemudian center. Nah, osnap ini untuk membantu kita menunjukkan posisi-posisi endpoint, midpoint, center, dan lain-lain yang sering kita gunakan. Nah, ini adalah beberapa yang centang ini yang lumayan sering digunakan. Untuk penjelasannya terlebih dahulu, di sini semua sudah tergambarkan ya. Yang namanya endpoint berarti dia di ujung garis. Kalau ada garis ini, misal garis vertikal ini, berarti ujungnya kan ada dua, yang atas dan yang bawah. Jadi kalau kursor kita dekatkan ke sini dan dia ada menunjukkan hijau-hijaunya, hijau kotak ini, berarti dia menunjukkan endpoint dari garis tersebut. Atau saat kita arahkan ke tengah tiba-tiba muncul segitiga, berarti dia midpoint. Misal di gambar sebelumnya saya ingin membuat garis di mana dia terletak di ujung persegi ini dan di tengahnya. Ini karena saya masih matikan osnapnya, jadi dia nggak muncul. Kalau saya nyalakan, tapi pastikan endpoint dan midpointnya dicentang. Kalau nggak dibutuhkan, dirasa mengganggu, tinggal dimatikan. Tapi kalau teman-teman lagi butuhnya, kursor tersebut tinggal dicentang dan dipastikan nyala biru. Nah, saya mau membuat garis dari ujung sini ke kiri, atau membuat garis dari tengah. Jadi saya harus mencari midpoint ke
midpoint sini ke midpoint satunya. Nah, sedangkan untuk center itu adalah titik pusat dari lingkaran atau garis lengkung. Misal di sini ada beberapa garis lengkung, misal ada lingkaran ini kan lingkaran penuh, sedangkan ini garis lengkung karena dia tidak merupakan lingkaran penuh karena dia kepotong. Nah, tetap dua-duanya bisa dicari garis pusatnya. Untuk mencari pusatnya kan dia di sini. Misal saya membuat garis di mana dia dari titik pusat, jadi saya arahkan dulu ke lingkaran, ada tanda plus di tengahnya, itu adalah garis senternya. Kalau teman-teman kehilangan senternya, bisa ditekankan ke lingkarannya dulu. Nah, baru nanti akan muncul tanda plus. Tinggal klik senternya, kemudian tarik entah ke kanan atau ke bawah. Nah, itu adalah fungsi dari center. Kemudian di sini ada intersection. Berarti intersection itu adalah garis titik crossing dari dua garis atau dua lengkung. Jadi titik perpotongan dari dua garis atau dua lengkung. Misal di sini contohnya yang saling. Nah, ini kan ada perpotongan. Atau saya perpanjang dulu garisnya. Dari sini saya tarik ke atas lurus. Ini adalah perpotongan dua garis. Kalau saya nyalakan, intersectionnya saya centang dan saya nyalakan. Kalau saya mau membuat lingkaran di tengah antara ini, oh, di sini terlihatnya midpoint karena dia pas kebetulan berada di tengah. Atau coba kita bikin garis dari sini ke sini. Saya membuat lingkaran. Nah, harusnya dia terlihat intersectionnya. Dia tandanya adalah menggunakan garis X atau kayak crossing gitu. Saya bikin garis. Nah, di sini nanti dia pas di kuadrannya. Nah, ini kan intersection tadi, teman-teman. Nah, yang tandanya X itu adalah tanda intersection. Kemudian ada juga beberapa istilah yang harus diketahui. Ada deveret tangan. Deveret tangan itu adalah garis singgung. Jadi nanti ada contohnya yang namanya garis singgung. Ada tadi midpoint, endpoint, terus perpendikular itu garis lurus 90 derajat, garis tegak lurus yang tegak lurus dengan suatu garis. Misal saya mau membuat garis miring dulu dari sini. Miringnya bebas, ini saya matikan biar dia bisa bebas miring. Klik, tapi saya mau tarik garis lurus. Nah, saya tinggal cari perpendikular atau tegak lurus dengan garis yang di bawah ini. Atau dia perpendikular dengan ini. Bisa. Atau bisa juga perpendikular dengan yang bawah. Perpendikular artinya dia tegak lurus. Yang dia yang membentuk tegak lurus dari garis yang dituju. Kemudian ada kuadran. Kuadran ini merupakan kalau di kompas itu ada sisi utara, barat, timur, barat, sama selatan. Jadi dia pas 90 tiap 90 derajat. 90, 180, 270 balik ke 0 lagi. Atau 360.
itu adalah kuadrannya. Kuadran itu kalau saya bagi 4. Kalau lingkaran ini saya bagi 4 pas menggunakan garis lintang dan garis bujurnya. Misal di lingkaran ini saya mau bikin garis dari kuadrannya, tinggal diarahkan. Nah, ini adalah kuadrannya. Kuadran itu yang bentuknya seperti bangun layang-layang. Itu adalah kuadran. Ada kuadran, intersection, tangen, endpoint, midpoint, perpendikular. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah untuk perintah OSNAP.